Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghu Animation kembali, dan masih bersama admin Om Sampuluhan yang masih gemar menonton anime. Video kali ini juga kita akan membahas tentang animasi Battle to the Heaven ya, dimana preview dari episode ke-25 dan 26 sudah dirilis, dan preview dari episode tersebut juga sangat menarik. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang 3 hal ya, berkaitan dengan preview episode ke-25 dan ke-26. Yang pertama ialah tentang hitung mundur awal offline dari Xiao Sun-er sebagai protagonis wanita di Akademi Jianan ya. Lalu poin yang kedua ialah nomor 1 dari daftar kuat Akademi Jianan, dan nomor 3-nya ialah Yellow yang membuat pil tingkat 6 sehingga menarik 2 orang master di Akademi Jianan dan juga di Black Corner ya. Oke, dan sebelum kita masuk pembahasan, tentu saja mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mampir di channel ini, dan tetap standby dan juga komen, like, dan share-nya. Karena berkat dukungan kalian tentu saja membuat admin lebih bersemangat lagi untuk membuat konten pembahasan seperti ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya setelah intro berikut. Setelah seminggu, Battle to the Heaven akhirnya telah diupdate ke episode 24 dengan pembaruan animasi episode ini. Tentu saja video trailer atau preview dari episode ke-26 dan ke-25 akhirnya juga dirilis. Ada banyak karakter baru di episode ini, dan ada banyak juga informasi penting diantaranya ya yang bisa kita bahas di video kali ini. Kita bahas yang pertama ialah hitung mundur dari Xiao Sun-er ya, yang kemungkinan akan offline dalam beberapa episode ke depan. Menurut perkembangan plot dari novel aslinya, saat animasi Battle to the Heaven berlangsung di sini, hitung mundur ke offline-nya Xiao Sun-er sebagai pahlawan wanita juga akan dimulai. Kemungkinan hanya 1 bulanan lagi untuk Xiao Sun-er berada di Akademi Jianan, karena sudah merupakan awal dari tantangan peringkat teratas. Sun-er harus kembali ke klan Gu-nya. Xiao Sun-er tidak akan muncul lama setelah offline kali ini, bahkan jika dia muncul kemungkinan itu hanya flashback saja ya, dan bisa saja ada tambahan episode resmi untuk Xiao Sun-er ini, untuk ya mungkin untuk permodelan karakter barunya mungkin ya, kita harapkan saja ya. Ini juga memberi kesempatan bagi pihak produksi untuk benar-benar mengupgrade karakter dari Xiao Sun-er agar tidak mengecewakan para penggemar kembali ya. Sampai saat ini memang perubahan dari rambut Sun-er sudah cukup bagus, tapi memang ya tidak akan bisa dioptimalkan lagi karena sebentar lagi Sun-er akan offline. Jadi ya untuk tambahan lainnya kemungkinan nanti diupgrade di kemunculan Xiao Sun-er berikutnya ya, ketika Xiaoyan sudah ada di Zhongzhou kalau tidak salah. Nah itulah, jadi kemungkinan setelah Sun-er offline Medusa akan muncul ya, seperti itu. Oke, dan poin yang kedua di episode The Preview itu, ini juga berkaitan tentang kemunculan dari orang nomor 1 dalam daftar kuat Akademi Jianan ya. Dalam preview episode ke-25 Battle to the Heaven, Xiaoyan bertemu dengan seorang murid yang kuat dari Pavilion Zhangbao ya, di mana di sini adalah tempat penyimpanan obat-obat mujarab Akademi Jianan. Dan karakter kuat ini adalah eksistensi nomor 1 dalam daftar kuat halaman dalam, itu adalah Xian. Xian adalah putri dari Kaisar Naga Kuno Taisu, yaitu Zukun, yang memiliki darah paling murni dari keluarga kerajaan Naga Kuno. Karena Xiaoyan bersedia membantunya memurnikan ramuan obat menjadi pil yang enak bagi dia untuk dimakan, jadi Xian juga akhirnya mempunyai hubungan yang baik dengan Xiaoyan. Selain itu, Xian juga memiliki kemampuan berburu harta karun, karena memang dia ini adalah binatang buas sebagaimana Medusa ya. Tapi dia adalah binatang buas di level ke-5 ya. Ya mungkin hampir sama dengan Xiao Chai ya. Tapi kenapa dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia loli kecil ini? Tentu saja alasannya karena dia memakan suatu tanaman obat yang kemungkinan membuat dia bisa berevolusi menjadi bentuk manusia ya. Dan setelah dia menjadi bentuk manusia, dia juga kehilangan ingatan mengenai asal-usul dari bentuk binatang buas sendirinya pada awalnya ya. Ya, karena dia adalah binatang buas, Jian juga secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk berburu harta karun. Artinya harta karun di sini ialah tanaman obat atau sesuatu yang bisa menambah kekuatan kultivasi seseorang ya.
Dan juga dikatakan bahwa keberadaan dari susu tempering tubuh inti bumi yang kemarin dapatkan oleh Xiaoyan adalah sesuatu yang dikatakan oleh Xian kepada Han Yue ya. Karena yang menemukan susu itu sebetulnya awalnya adalah Han Yue. Han Yue juga belum memprediksi di dalamnya ada atau tidak, tapi sepertinya informasi ini diberikan oleh Xian kepada Han Yue. Ya, dan pada akhirnya Xiaoyan akhirnya mencapai kesepakatan bersama dengan Xian. Xian bisa membantu Xiaoyan menemukan keberadaan harta karun atau tanaman obat dan sebagainya yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga harus membantu Xian untuk membuat makanan dari ramuan pil obat yang dengan rasa yang enak ya. Ya, namanya juga loli kecil. Bahkan dari manualnya tanaman obat ini dibuat sebagai gulali oleh Xiaoyan. Dan di preview itu juga diperlihatkan di episode ke-6 nanti Lin Yan datang untuk menantang Xiaoyan yang sudah memasuki peringkat kuat di kompetisi pertarungan ini. Lin Yan juga ingin menantang Xiaoyan. Tetapi dia dalam preview ini bertemu dengan Xian dan pada akhirnya Xian mengalahkan Lin Yan yang berada di peringkat 10 besar pelataran dalam dengan hanya 1 jari. Namun dalam novel aslinya memang tidak ada plot pertempuran seperti itu. Dan sepertinya setelah Lin Yan melihat kemunculan Xian ini, Lin Yan ketakutan dan bahkan memanggilnya seorang ratu yang kuat. Ya, jadi memang plot ini kemungkinan tambahan dari pihak resminya ya. Jadi memang ini yang menarik dari adaptasi animasi. Kemungkinan akan ada tambahan episode dan perubahan plot beberapa yang disesuaikan ya dan tidak merubah jalur ceritanya. Dan poin yang ketiga yang akan diperhatikan dari preview episode ke-26 ialah Yellow yang mulai membuat pil obat untuk Xiaoyan dalam rangka persiapan menelan Avivalan Heart Flame. Tujuan utama dari perjalanan Xiaoyan ke Kerajaan kita ketahui bersama adalah untuk menaklukkan Avivalan Heart Flame. Sekarang semua bahan yang dibutuhkan untuk menaklukkan Avivalan Heart Flame sudah terkumpulkan. Yellow juga telah memulai pembuatan obat untuk Xiaoyan. Dan apa yang perlu disempurnakan oleh Yellow ini adalah sebuah pil tingkat ke-6. Karena kita ketahui Xiaoyan hanya baru bisa membuat pil tingkat 5. Jadi mau tidak mau ramuan tingkat ke-6 ini hanya bisa diserahkan kepada Yellow. Dalam animasi Battle of the Event, jika kau ingin melakukan Avivalan Heart Flame, maka kau harus membuat sebuah ramuan khusus kelas 6 atau lebih sebagai perlindungan di dalam tubuh. Dan sebelumnya kita ketahui ketika Xiaoyan ingin menaklukkan api geosentrik biru yang ada di Medusa kemarin, Xiaoyan juga membutuhkan sebuah ramuan pil kelas 5 ya, yang hampir mencapai kelas 6, yaitu pil mujarab teratai darah ya. Dan itu adalah obat tingkat 5 yang dulu dibuatkan oleh Yellow untuk Xiaoyan. Dan untuk Avivalan Heart Flame kali ini, maka Yellow akan membuatkan pil kelas 6 yang bernama ramuan roh bumi untuk meredam kekuatan besar dari Avivalan Heart Flame. Karena akan ada fenomena abnormal ketika sebuah pil kelas 6 berhasil disempurnakan, akhirnya mau tidak mau efek dari pembuatan pil kelas 6 ini akan menarik 2 orang master terkuat pada saat ini. Kedua master ini adalah tetua pelataran dalam yaitu Su Qian dan juga Han Feng yang merupakan murid dari Yellow. Su Qian, Panitia Agung yang merupakan orang terkuat saat ini di Akademi Dalam selain dari Mang Tianqi. Dia adalah seseorang dengan kekuatan Daozong. Jadi dia bisa merasakan munculnya penglihatan dari efek penyempurnaan pil kelas 6 ini. Sementara Han Feng adalah alkemis kelas 6 dan dia juga memiliki persepsi jiwa yang kuat. Namun Yellow telah mengetahui kedatangan keduanya lebih awal, jadi dia memperingatkan Xiaoyan terlebih dahulu untuk menyembunyikan auranya. Pada akhirnya Su Qian dan Han Feng tidak menemukan apapun di pegunungan tersebut. Dan kali ini setelah obat mujarab Avivalan Heart Flame ini berhasil disempurnakan, maka sepertinya plot dari kehancuran menara api pembakaran sehingga terlepasnya Avivalan Heart Flame tidak akan lama lagi. Dan tentunya ini akan mengantarkan kita kepada apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu ditelannya Xiaoyan dan Medusa ke dalam Avivalan Heart Flame di bawah magma ya. Dan penampilan Xiaoyan yang baru tentu saja akan segera dimunculkan ya setelah episode-episode tersebut. Jadi sepertinya di episode ke-30-an nanti puncak dari plot cerita Kerajaan akan segera ditampilkan kepada kita semua.
Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian preview episode ke-25 dan 26? Apakah yang akan kalian tunggu dan prediksi apa yang ada dalam benak kalian tentang episode ke-25 dan 26 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan ragu untuk bertanya dan mengusulkan tema apa yang menarik untuk dibahas di video-video selanjutnya. Tentu saja admin akan bahas di video-video lainnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mencapai video ini sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.